Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Reni sengaja mengalihkan pandangannya menatap jalan raya sambil mengaduk-ngaduk jusnya yang sempat ia pesan tadi, dan berusaha tidak mendengar apa yang Aji obrolin dengan atasannya itu. Namun tetap saja, pasti ia mendengar apa yang dikatakan Aji secara pria itu berada di sampingnya. Terdengar Aji menjelaskan kondisinya yang baru saja kehilangan dompet dan HP, dan juga menjelaskan bahwa ia sudah mengurus berita kehilangan di kantor polisi terdekat. Lalu tiba-tiba Reni mengernyit saat mendengar Aji menyebutkan tentang sebuah rekening bank, yang akhirnya mau gak mau ia menoleh dan memandang pria itu kembali. Setelah itu, Aji pun menutup teleponnya sambil menghela nafas, dan mendapati gadis itu kembali menatapnya. "Mau pakai rekening gua dulu nggak? Kebetulan gua bawa ATM-nya," ujar Reni membuat Aji menghela nafasnya sesaat. "Udah, nggak usah nolak." "Thanks ya sebelumnya," gumam Aji pelan. "Ada kok di kontak gua nomor rekening mandiri gua," ujar Reni. Aji mengangguk lalu mencari nomor rekening yang dimaksud gadis itu di kontak ponselnya lalu mengirimnya ke Pak Putu. Dan tak butuh lama ponselnya kembali berdering, panggilan dari Pak Putu lagi. "Ya halo Pak," ujar Aji saat mengangkat teleponnya. "Ji, bisa besok nggak saya transferkan? Kebetulan saya lagi di perjalanan nih menuju Surabaya. Takutnya nanti malam saya kelupaan kalau udah nyampe rumah." "Oh, nggak apa-apa Pak, besok aja Pak, nggak masalah kok," Aji melirik ke Reni sambil menjawab pertanyaan Pak Putu di seberang. "Tapi kamu masih ada pegangan duit kan hari ini?" "Iya, masih ada kok Pak." "Ya udah, kalau saya udah transfer nanti saya SMS ya." "Baik Pak, thanks sebelumnya ya Pak, nanti Aji ganti kalau udah di Makassar karena kebetulan buku rekening Aji tertinggal di rumah." "Santai aja Ji, ya sudah, good luck ya." "Oke siap Pak." Aji kembali menghela nafas saat menutup teleponnya kemudian kembali memandang wajah Reni dengan penuh harap. "Udah, hari ini gue yang bayarin semuanya," celetuk Reni saat mengetahui kecemasan Aji setelah mendengar beberapa percakapannya tadi. "Thanks ya," Aji kembali berterima kasih. "By the way, malam ini lo nginap di mana?" tanya Reni membuat Aji kembali terkejut. Ya, dia lupa bahwa malam ini ia harus menginap di Toraja. Telah memutuskan bahwa ia akan meminjam ponsel Reni untuk menghubungi seseorang yang bisa ia pinjam duit, daripada ia harus balik lagi ke Makassar. Nanggung banget. Kenapa ia tidak melanjutkan saja pekerjaannya di sini saat menerima pinjaman dari seseorang? Dan setelah menelpon Pak Putu dan atasannya itu yang duluan menawarkan pinjaman sejumlah uang, membuat Aji memantapkan hatinya untuk tidak kembali ke Makassar hari ini. Namun semuanya akan terjadi besok, dan malam ini ia harus memikirkan tempatnya menginap sementara, dikarenakan ia sebelumnya sudah memutuskan dan memberitahukan sekretarisnya sebelum ia berangkat semalam bahwa ia akan menggunakan personal account di hotel yang telah dibookingnya sebelumnya. Aji menghela nafas setelah mengingat semuanya. Dia bingung mau bayar pakai apa saat ia dimintakan deposit saat pertama kali check-in di hotel nantinya. Karena seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, saat ia mau check-in pasti pihak hotel akan meminta biaya deposit sejumlah biaya menginapnya di hotel tersebut. "Gua tahu, lu pasti belum punya tempat untuk menginap malam ini. Jadi mending lu ikut gua untuk nginap di rumah tante gua," ujar Reni setelah melihat keraguan di wajah Aji. Aji terkejut namun gadis itu menyela dengan cepat.
Bisa nggak sih hari ini lu nggak usah nolak nawaran gua, sok gengsi banget sih lu, padahal butuh, ujar Reni membuat Aji mengernyit. Daripada lu jadi gembel beneran hari ini. Puas banget Reni setelah mengeluarkan dan mendapatkan tatapan protes dari pria di sampingnya. Thanks ya, hanya dua kata itu yang bisa terucap oleh Aji. Dasar, gumam Reni, lalu akhirnya mereka kembali tertawa. Tawa lepas yang Reni lihat di wajah Aji membuat dadanya bergejolak, dan tak sadar ia menyentuh lengan Aji dan pria itu mengernyit sesaat dan pandangannya ke arah lengannya sendiri sambil tersenyum penuh arti. Tak lama Reni mengajak Aji untuk meninggalkan kafe itu dan pulang ke rumah tantenya karena mengingat waktu sudah menjelang sore. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka tiba di salah satu rumah yang terlihat sederhana namun cukup asri dikarenakan terdapat banyak pepohonan dan bunga-bunga. Apalagi pekarangannya yang cukup luas menambah kesejukan dan kedamaian rumah tersebut. Reni menoleh ke Aji yang sejak di perjalanan menuju rumah tantenya hanya diam. Yuk Ji, ujarnya, mengajak pria itu untuk masuk. Oke. Reni mengetuk pintu rumah lalu sayup-sayup terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Saat pintu rumah dibuka, seorang wanita setengah baya muncul dan memandang wajah Reni dengan ceria. Astaga, ini kamu Ren, duh tante nggak nyangka kamu udah gede gini, duh cantik banget lagi, ujar wanita itu lalu memeluk badan Reni dan mengecup kedua pipinya. Yang membuat Reni tiba-tiba salah tingkah karena wanita itu sudah mencubit kedua pipinya seperti memperlakukan Reni layaknya anak-anak. Aji yang memperhatikan tingkah Reni hanya bisa tersenyum tipis. Tante Ana, ih Reni udah gede Tan, malu sama teman Reni, gumam gadis itu pelan memprotes apa yang dilakukan wanita itu. Iya maaf, masalahnya tante udah lama nggak ketemu sama kamu sayang, dan ternyata udah gede gini, kata tante Ana sambil tersenyum hangat, lalu ia menoleh ke Aji sambil mengernyit. Ren, lanjutnya memasang wajah penuh tanya. Oh iya Tan, kenalin teman Reni, ujar Reni lalu memandang Aji sesaat mengisyaratkan untuk berkenalan dengan wanita itu. Ji, kenalin tante gua. Aji Tan, ujar Aji tersenyum sambil menjulurkan tangannya untuk berkenalan dengan wanita itu. Tante Ana, tantenya Reni. Wanita itu tersenyum penuh arti saat bersalaman dengan Aji, lalu sesaat ia menoleh ke Reni. Pacar kamu ya? Reni langsung gelagaban mendengar pertanyaan Tante Ana barusan. Tan, ya jelas bukan lah, Aji ini teman Reni kok, iya kan Ji? Ujar Reni yang kembali salah tingkah dan wanita cukup mengerti yang terjadi terhadap keponakannya itu. Ia kembali tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala, dan Aji hanya mengangguk pelan menjawab pertanyaan Reni tadi. Dasar anak zaman sekarang padahal udah tahu saling suka masih aja nggak ada yang memulai duluan untuk berterus terang. Gumam Tante Ana membuat Aji mengerutkan keningnya sambil memandang kedua perempuan itu bergantian. Apaan sih Tan? Udah deh, jangan mulai godain Reni, malu sama Aji, kata Reni membuat Tante Ana hanya bisa tersenyum. Yaudah yuk masuk dulu. Beberapa saat kemudian, saat setelah semuanya beres, baik Aji maupun Reni sudah mengatur barangnya di kamar masing-masing yang sebelumnya ditunjukkan oleh Tante Ana. Ternyata karena udara sangat dingin, maka Aji memilih untuk tidak mandi dan hanya sekedar bersih-bersih karena mengingat waktu sudah sangat sore.
Sedangkan Reni yang baru saja keluar kamar terlihat sudah sangat cantik. Sebuah kebaya berwarna merah marun dikombinasikan dengan jarik dan songket selendang hitam membuatnya lebih terlihat manis dan elegan. Sesaat Aji memandangnya tanpa berkerip. Lalu saat Reni menoleh, tiba-tiba saja pria itu mengalihkan pandangannya melihat tingkah Aji membuat Reni memanyunkan bibirnya. Gadis itu sangat mengharapkan komentar dari Aji tentang penampilannya sekarang. Namun apa yang ia nantikan tak kunjung datang karena pria di hadapannya hanya bisa berdeham sesaat tanpa memandangnya sedikit pun. Cemberut dan kesal menghampiri Reni, lalu ia pun mencibirnya. Cowok nggak peka. Akhirnya gadis itu berhasil memancing perhatian Aji. Saat mendapati tatapan kebingungan dari Aji, maka gadis itu tersenyum simpul sambil berlenggak-lenggok di hadapan pria itu. Komen apa, penampilan gua gimana, jelek ya? Kembali Aji mengernyit, namun kedua matanya sudah bergerak menyusuri kaki sampai kepala Reni, dan ia tak bisa membohongi kekagumannya terhadap penampilan cantik dan elegan gadis itu. Namun itu hanya bisa terucap dalam hati, sedangkan dari luar ia hanya memasang ekspresi seperti biasanya. Sedikit menggigitkan bahu, Aji akhirnya menjawab, apa yang ditunggu gadis itu? Not bad. Udah, gitu doang, kata Reni sambil membulatkan kedua matanya yang terlihat sangat lucu menurut Aji, namun sebisa mungkin pria itu menahan senyumnya. Aji kemudian menjawab dengan menggigitkan bahu,